Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita akan lanjutkan bahasan berkaitan dengan salat duha, khususnya dilakukannya secara berjamaah. Bahwa kemarin kita telah ada menguraikan bagaimana sejarah salat tarawih itu, dan diawali semata-mata dengan anjuran untuk melakukannya, yang kemudian Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam ada memimpin jamaah melakukannya. Sekarang kita lanjutkan an Anasin bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik anna jaddatahu Malikah, bahwasanya neneknya yang bernama Malikah, ini Anas, jadi Anas ini punya nenek, neneknya bernama Malikah. Tidak ada nenekmu yang bernama Malikah, Siti Malikah. Da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu, untuk jamuan makan yang disiapkan buat beliau. Untuk jamuan makan yang disiapkan buat beliau, li ta'amin sana'athu lahu, jadi Anas ini yang berkisah bahwa dia punya nenek bernama Malikah. Suatu hari
mengundang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu jamuan makan. Walhasil Nabi pun datang. Fa'akala minhu. Jadi hadis ini disingkat. Nabi datang, fa'akala minhu, maka beliau pun makan dari hidangan itu. Selesai makan, tiba-tiba Nabi mengatakan apa? Summa qala. Kemudian beliau berkata, Kumu. Jadi perintah jamak ini. Kumu wali usalli lakum. Mari berdiri untuk saya pimpin salat. Ini sesuatu yang Anas tidak perhitungkan. Begitu juga si nenek ini. Yang jelas beliau ini diundang makan siang. Tidak dibayangkan bahwa akan ada salat. Tapi setelah selesai makan, tiba-tiba Nabi kasih komando. Kala Anas berkata, Fakuntu ila hasirin. Maka saya berdiri ila hasir lana, mengambil selembar tikar. Kadiswadda yang telah hitam min tuli ma lubis, yang telah hitam karena lamanya sudah dipakai. Artinya apa? Anas tidak ada pikiran.
bahwa akan ada salat. Bukan waktu salat, umpamanya salat pagi, diundang makan, tiba-tiba setelah selesai makan, Nabi kasih komando, ayo. Silakan siap, berdiri, mari kita salat, saya pimpin. Anas buru-buru cari tikar untuk jadikan sajadah buat baginda. Dapat selembar tikar yang ternyata tikar tua. Tikar tua. Ditandai dengan hitamnya karena sudah lama dipakai. Min tuli ma lubis. Fanadhahtuhu bima'in. Maka saya lap-lap dengan air. Jadi percikkan air, baru disapu-sapu. Nabi kita yang mau pakai ini. Nah, setelah selesai, Anas bentangkan di suatu tempat. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas tikar itu. Wasaffaftu wal yatimu wara'ahu. Dan saya membuat saf dengan anak yatim di belakang beliau. Berarti di rumah nenek ini ada anak yatim yang tinggal. Ikut salat. Wasafabtu, saya membuat saf. Wal yatimu, bersama dengan anak yatim, wara'ahu, di belakang baginda. Di belakang Rasulullah. Wal ajuzu mi wara'ina. Dan si nenek di belakang kami. Wal ajuzu mi wara'ina. Dan si nenek di belakang kami. Berarti berapa baris ini? 2 baris. Anas bersama yatim di belakang baginda. Sementara Siti Malika, si nenek, berada di belakang Anas. Berarti mereka ini melakukan salat berjamaah. Fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini. Maka Rasulullah
memimpin kami salat 2 rakaat. Salat apa kira-kira ini? Salat duhur? Tidak mungkin. Karena hanya 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid? Tidak mungkin, karena ini di rumah. Lagi mendadak. Tanpa dirancang, tiba-tiba beliau punya pikiran untuk melakukan itu. Jadi ini boleh dikatakan, kalau kita mau mengatakan salat sunat yang tidak tahu salat sunat apa, sudah bisa menjadi alasan bahwa salat sunat itu sembarang salat sunat bisa dilakukan secara berjamaah. Tetapi yang kita tebak di sini salat duha, karena diundang makan, diundang makan siang. Tiba-tiba selesai Nabi punya ide untuk melakukan salat ini. Ya, mungkin itu suatu cara Nabi untuk membawa berkah di rumah si nenek ini. Karena si nenek ini sendiri mengundang beliau itu dengan pertimbangan itu. Dia mesti runtuk barakak bola kunareko mungkin Nabi Tamandre. Pasti dapat berkah. Macam inilah yang ditiru oleh sebagian jamaah kita. Seperti di PKI. Jamaah kita di PKI. Ketika dulu masih hidup Ande Gurta Kiai Haji Badaruddin Amin, salah seorang ulama di Baru ini yang tinggal di PKI. Hanya sendirian memberikan pengajian di masjid. Saya tidak tahu jadwalnya, tapi banyak orang, sedikit orang tidak peduli. Saya dengar ceritanya itu kadang-kadang di depannya itu hanya beberapa orang. Tapi di situ ada radionya. Kalau ditanya oleh jamaah, mengapa Ande Gurta masih sampai hati untuk memberikan pengajian padahal hanya segelintir orang? Beliau jawab, mereka dengar itu di rumahnya. Itu menunjukkan bukti keikhlasan beliau untuk menyebarkan agama kepada masyarakat. Kemudian beliau wafat, berhenti pengajian itu. Lama-lama pengurus masjid merasa tidak enak kalau tidak dilanjutkan pengajian ini. Maka dihubungilah ya ulama-ulama yang ada, ustaz-ustaz yang ada.
untuk mengisi pengajian itu secara bergilir. Dilaksanakanlah sekali seminggu. Sekali seminggu secara bergilir. Dan ulama itu seorang mendapatkan sekali sebulan giliran. Saya mendapatkan malam Rabu ketiga, artinya pada minggu ketiga, malam Rabu ketiga. Ternyata ini dalam setahun banyak masyarakat yang tidak mendapatkan giliran. Karena tempat istirahat ini selesai pengajian di rumah salah seorang anggota jamaah. Tempat istirahatnya. Berarti kalau sekali seminggu, ya 52 minggu dalam setahun, dikurangi bulan Ramadan, ya ditambah lagi dengan umpamanya Ramadan 4 umpamanya, ditambah lagi mungkin ada tambahannya barang 2, sehingga menjadi 6 atau 7, dikurangi dari 52 itu. Jadi berarti yang dapat giliran itu hanya sekitar 45 orang, 45 jamaah mendapatkan giliran ditempati rumahnya untuk istirahat alias makan malam setelah selesai pengajian. Mereka jadikan ini sebagai suatu sarana untuk mendapatkan berkah. Kalau rumahnya ditempati acara istirahat, baca doa bersama baru makan. Lalu ternyata banyak keberatan. Keberatan mengapa? Karena tidak mendapatkan giliran. Tidak mendapatkan giliran rumahnya. Sehingga menjadilah pengajian sekarang di situ 2 kali seminggu. Malam Sabtu dengan malam Rabu. Jadi 2 kali seminggu. Itu karena mereka menganggap saya tidak dapat berkah kalau tidak ditempati rumah saya, masa umpamanya sekali setahun. Tidak dapat berkah. Dan tahulah siapa yang ditempati rumahnya itulah yang paling banyak pahala yang didapatkan. Karena di samping menghadiri jamaah pengajian, rumahnya ditempati istirahat. Pasti itu. Jadi yang memahami seperti ini, begitulah yang terjadi. Tapi masyarakat yang belum memahami seperti ini, terkadang baku sorong-sorong, tidak ada yang mau ditempati rumahnya. Contohnya di Pangkep. Masjid Agung yang paling sedikit jamaahnya pengajian Pangkep. Marus lumayan. Apalagi Marus di samping Masjid Agung ada lagi Al-Markas. Semuanya saya tempati. Saya kalau di Pangkep hanya di rumah Haji Sa'diah ditempati. Dia ini adalah alumni dari sini dan ketika belajar dulu tinggal di rumah. Dan dia aslinya orang sini. Ayahnya
Andre Guruta Haji Abdul Rashid Ajakang yang akhir hidupnya di Palando. Di sana dikenal dengan namanya Andre Guruta Haji Bakbak. Kenapa disebut Haji Bakbak? Mungkin waktu mengajar bawa alat Pak Bakbak sampai dikenal dengan namanya Andre Guruta Haji Bakbak. Waktu santri dulu itu, santri pertama di Mangkoso itu. Ya, satu angkatan semua dengan Guruta Amri Said. Karena ada namanya Abdul Rashid dari Lafasu, maka disebut namanya Abdul Rashid Lafasu. Ini Abdul Rashid Ajakang. Itulah ayahnya Haji Sadia. Satu-satunya itu tempat istirahat kalau kita pengajian di Pangkep. Nah sekarang ini anaknya siap untuk menggantikan ibunya di tempat istirahat. Asal ada pengajian. Tapi sampai sekarang belum jalan lagi pengajian buat saya. Kalau di Masjid Agung Baru, itu 2 juga pengajiannya itu, setiap minggu. Bagaimana modelnya? 1 pengajian malam, 1 pengajian siang. Mengapa sampai ada siang? Karena banyak pegawai-pegawai yang tinggal di luar, tidak tinggal di Baru, ingin juga mendapatkan ilmu. Itu yang usulkan. Supaya diadakan juga pengajian kalau siang, selesai salat duhur. Ya selesai salat duhur. Itu sampai begitu di Baru, di Masjid Agung. Jadi orang yang tahu tidak rela menerima itu, tidak mendapatkan berkah. Dengan cara itu, ditempati rumahnya untuk istirahat. Ini Malika ini sengaja mengundang baginda. Sengaja mengundang baginda untuk dikasih di jamuan makan. Kenapa itu? Untuk berkah. Untuk berkah. Saya biasa katakan kepada sopir saya, tahu, guru itu sebenarnya adalah orang kaya tersembunyi. Kenapa? Mungkin tidak ada uang di kantongnya, tapi insya Allah tidak lapar itu. Saya katakan contohnya, kita ini, kalau mau lebih tegas lagi, saya ini, itu empang-empang mulai dari Maros sampai Mamuju itu kita punya semua. Empang-empang itu. Hanya tidak bisa dijual. Contohnya, kapan kita beritahu yang punya empang itu bahwa kita akan singgah silaturahim di rumahnya, senangnya bukan main. Kenapa? Karena ya ala diundang, kita ada waktu. Itu jadi masalah. Ala mereka itu mengundang kita lalu ada waktu. Jadi kalau kita sampaikan bahwa kita ingin singgah di rumah silaturahim lain, masuk si balik, keluar lagi ikan. Ya, bayangkan mulai dari Maros sampai Mamuju itu, empang-empang yang di situ, kita semua punya itu. Kapan mau dimakan isinya, ya, kontak saja orang tua santri kita itu, mulai dari Maros sampai Mamuju. Ada yang punya empang, dan bukan 1-2. Mereka kenapa? Karena terus menyatakan pasti kita dapat berkah, gitu. Pasti kita dapat berkah. Inilah Malika, si nenek ini mengundang Nabi untuk dikasih jamuan makan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Nabi mengatakan, siap-siap, kita salat. Anas buru-buru cari tikar, runtun di tapir itu.
tikar tua yang sudah hitam terpaksa dilap-lap dulu, ya, supaya debunya itu hilang. Dan beliau memimpin salat 2 rakaat. Yang kita tebak di sini adalah salat duha. Artinya pemahaman kita setelah membaca hadis ini menunjukkan kepada kita. Karena salat apa lagi? Salat sunat duhur? Tidak mungkin. Sedangkan ini diundang makan siangnya. Lalu hadis ini muttafaqun alaih. Kalau Bukhari nomor hadisnya 380. Kalau Imam Muslim hadis nomor 658. Yang menceritakan tadi ini, kisahnya Malika ini, si nenek ini. Bukhari hadis 380, 380, Muslim 658. Kemudian berikutnya dari Aitban bin Malik, Aitban bin Malik Al-Ansari. Radhiyallahu anhu, qal kuntu usalli li qaumi bi Bani Salim. Kuntu usalli li qaumi bi Bani Salim. Saya mengimami kaumku, jamaahku di kampung Bani Salim. Artinya apa? Ini Itban diangkat imam di kampung Bani Salim. Di negeri Arab itu banyak kampung yang diberi nama orang. Seperti ini. Bani Salim, ada Bani Quraidah. Kenapa? Karena seorang orang tua di situ, keluarga berkampung, berkembang. Sampai dikenal kampung itu dengan namanya. Dan kampung Bani Salim ini, disinilah Rasulullah melakukan Jumat pertama. Kampung ini terletak antara Kubah dengan kota Madinah. Kubah dengan kota Madinah itu jarak
5 kilo. Tetapi sekarang sudah masuk kota Madinah semua. Perluasan kota Madinah sudah masuk semua. Ketika Nabi hijrah, beliau meninggalkan Quba pada pagi hari Jumat 12 Rabiul Awal. Berangkat dengan naik unta dari Quba menuju masuk kota Madinah. Kota Madinah pada waktu itu hanya seluas areal Masjid Nabawi sekarang. Saya baca dalam suatu majalah yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Saudi yang mengatakan kota Madinah pada masa Nabi itu hanya seluas dengan area Masjid Nabawi sekarang ini. Dan itu dapat dipahami dan dimengerti. Mengapa? Kita lihat di mana kuburan Baqi sekarang. Orang itu membuat kuburan, masyarakat membuat kuburan itu selalu di luar kampung. Selalu di luar kampung. Oleh karena itu, kuburan Baqi sekarang ini persis di luar pintu pagar Masjid Nabawi. Berarti memang kampung Madinah dulu itu hanya ini. Jadi Baqi ada di luar. Sementara sekarang ini itu kuburan Baqi itu persis tengah-tengah kota Madinah. Dan saya waktu naik haji pada tahun 73 masih ada perumahan antara masjid dengan Baqi. Masih ada perumahan berjejer antara ya masjid dengan Baqi. Sekarang ini yang mengantarai ya masjid dengan kuburan Baqi hanya pagarnya masjid. Begitu keluar dari pagar, masuk kuburan Baqi. Nah, pagi hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal beliau meninggalkan Quba. Naik unta sehingga di kampung ini Bani Salim. Sehingga di kampung Bani Salim itu antara Quba dengan kota Madinah waktu itu. Dan disinilah sampai zawal, sampai waktu duhur. Maka beliau salat Jumat di sini. Salat Jumat di kampung Bani Salim. Dan itulah salat Jumat pertama Rasulullah. Dan tempatnya itu kemudian diberi nama masjidnya Masjidul Jum'ah. Masjid Jumat di kampungnya Bani Salim itu. Jadi kalau ada naik ke tanah suci dibawa ziarah, alangkah bagusnya kalau sempat disinggahkan di situ setidak-tidaknya untuk foto-foto itu masjid. Nah ini di sinilah dulu Nabi melakukan Jumat pertama. Nah kita akan lanjutkan kisahnya tapi dalam pengajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
warzuqna ilman yanfa'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna wa arina al-batila batilan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.